Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi ya. Saya update Vidi dulu. Mohon maaf, ini agak telat ya. Kita cek dulu untuk Vidik dulu ya. Baik, Vidik ini sudah sampai 2000 ya. Kita cek dulu di video saya yang sebelumnya. Saya atur dulu ya. Baik, saat itu masih di sini ya. 29 di area sini. Itu area bui. Saya suruh cicil sampai 2672 ya. Ya, sudah masuk ya di sini. Saya suruh cicil mulai dari 29 ya. Di sini 2900. Ya, di sini ya. Kita cek dulu. Nah, dia langsung masuk ya. Pas di area yang saya sebutkan. 2672. Kemudian area selnya 3400-an ke atas ya. Nah, yang di sini kalau kalian mencicil di sini kalian sudah dapat, dia tidak sampai area sel tapi dia sampai di 3000 lebih ya. Nah, karena kalian nggak tahu percakapan ya, percakapan itu sangat efektif saat digunakan live. Tapi kalian kalau titik-titik yang sudah disepakati nggak usah khawatir, seperti 3400, 3000 sampai 4000 ya, itu aman, hanya masalah waktu aja. Prosesnya aja yang sering berubah-ubah ya, menyesuaikan makanan. Kalau banyak makanan di bawah, dia hajar ke bawah, banyak makanan di atas, dia hajar ke bawah dalam perjalanannya ya. Tapi kalau untuk titiknya nggak usah khawatir, tetap dia akan ke situ. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ketika contoh membeli di 2900 ya, misalnya 10%, 2830%, terus di 2670 atau 80-an sini, 2700-an sini, misal 30%. Nah, ini saat sudah kembali ke sini, ini minimal kalian ambil modal dulu ya. Karena dia kalau sudah kayak gini di area bui itu dia lama dia. Naik turun. Di sini kalian bisa manfaatkan. Nah, ini kalau kalian live, maksudnya live, ini kan sudah, ini pembalikan arah ya, seperti ini. Ini pembalikan arah. Jadi saat itu harus dijual di sini. Ini dia kembali lagi di badan yang hijau ini. Dijual lagi di 29 ini. Jadi ketika kalian yang dapat di sini pun sudah untung ya. Sebagian untung yang dapat di 2900 balik modal dan menunggu lagi kelanjutannya. Nunggu dia di bawah lagi di area ini. Di area 26 lagi ya, 2672-an lagi. Dia kembali. Nah, ketika dia kembali seperti ini, nah dia menembus area batas yang saya kasih ya. Jadi kalau dia menembus itu hanya instruksi, dia masih mau turun. Setelah itu dia akan kembali masuk lagi ke area bui. Nah, jadi di sini ada kesempatan kita, misalnya membeli di sini, dia sampai turun, ini bisa ngebom ya, mau turun sampai 2500 pun bisa ngebom di sini karena kita tahu dia akan kembali lagi ke area bui sebelum turun. Nah, jadi kalau kalian yang di sini sudah dijual, keuntungannya biarkan, bisa cicil-cicil lagi. Nah, saat tahu seperti ini, kalau memahami ilmu percakapan ya itu enaknya di sini. Kita bisa bom di sini agak besar, kita jual lagi di area bui di sini. Nah, kemudian dia sampai lagi ya, dia kembali lagi ke area bui, bahkan sampai 3000 di sini. Nah, karena kita tahu dia akan turun, di sini kita sudah jual, nggak usah nunggu di 3000, minimal di area bui teratas di 2900. Ini kita sudah harus jual, biarkan aja keuntungan, ambil modal aja karena kita tahu mau turun. Kemudian ya dari sini kita cek penurunannya.
Di sini tinggi ya penurunannya ini. Di 23-an ini di sini. Ini untuk area buoy-nya di 2300. Ini saya peranggapkan candlenya belum ada ya. 2300 sampai 2000 ya di sini. Mentok di 2000 sini. Ini area buoy di sini. Ya, 2300 sampai 2000. Jadi mulai cicil-cicil lagi mulai 2300 sampai 2000. Nah, ini dia berhenti di 2100. Dia naik. Nah, kita bisa jual lagi ya di 2400-an ini yang beli di sini. Ambil modal aja, biarkan keuntungan. Dia masuk lagi di sini. Ini sampai di sini lagi, kita bisa beli lagi, jual, ambil modal aja, biarkan lagi keuntungan. Dia pasti kembali lagi untuk memastikan masih turun atau tidak ya. Dia masuk lagi di sini, kita bisa jual lagi di area yang sama. Sudah berapa kali bolak-balik ini ya. Kalau dengan ilmu percakapan itu nikmatnya seperti itu. Kalau secara live ya, sangat-sangat nikmat. Dia pasti kembali lagi untuk memastikan dia masih menembus batas 2000 ini atau enggak. Kalau dia enggak menembus berarti sudah memang berhentinya di sini ya. Dan itu harus ada candle, ada namanya candle candle pemberhentian. Ada candlenya khusus untuk VDIC ini, masing-masing koin beda-beda ya untuk candle pemberhentian dan menyatakan bahwa tidak akan turun lebih bawah lagi. Tapi untuk VDIC ini setelah saya amati dia candle pemberhentiannya seperti ini ya. Saya tunjukkan candle perhentian VDIC ini. Nah, dia candle pemberhentiannya seperti ini ya. Dia harus rata bawah di sini dengan posisi hijau lebih tinggi di atas, menguasai badan merah ya. Itu untuk VDIC. Atau bisa juga candle merah, badan merah di bawah, tapi rata ya di bawah. Kemudian di atasnya ada sumbu, bisa muncul hijau lagi di tengah-tengah, tapi tidak melebihi badan merah. Kemudian muncul badan hijau penuh. Nah, itu sudah berakhir ya. Kalau seperti ini kan kita sudah berapa kali dapat yang di situ tadi. Nah, dia masuk lagi ya. Bahkan dia sampai kita dapat sampai di area 2000-an. Nah, ini di sini titik penentuannya. Dia masih mau nembus enggak, minimal kalau dia menembus sedikit aja 198 atau 193, kita tahu dia akan turun lagi. Jadi kita bisa jual lagi. Kalau sudah mendekati, dia sudah menembus batas seperti ini ya. Alhamdulillah. Kalau dia sudah menembus batas seperti ini, misalnya 92, kita jualnya jangan melebihi dari batas pertama beli di 2300-an. Jadi kita jualnya di sini, yang dapat di sini tadi. Jadi yang 2300 ambil modal, yang 2200, 2100 sampai 2000. Nah, ini ambil modal aja, keuntungannya biarkan lagi. Jadi sudah dapat banyak ya dari prosesnya dari pertama itu. Nah, kuncinya di sini nanti. Tapi kalau di sini dia tidak menembus, misalnya contoh berhenti hanya di 2000. Nggak boleh ya, 2000 pun nggak boleh. Dia harus di atasnya minimal 2000. Ya seperti ini, 2015. Ini aman kalau begini. Dia nggak boleh mendekati dua angka. Jadi misalnya 2002 atau sampai 2005 itu nggak boleh. Jadi harus di atas 2005 itu berhentinya. Kalau dia di 2000 aja itu rawan, itu masih potensi dia turun lagi ke bawah. Tapi yang pasti yang A1 kalau dia melebihi 2000 misalnya 1990, nah itu sudah jelas. Tinggal jual aja nanti di area sini ya. Di area jangan melebihi 2300. Nah, jadi tetap ambil keuntungan, ambil modal, keuntungannya biarkan aja. Yang beli di 2290-an, nah di situ bisa ambil modal aja. Yang beli di 2000 ambil modal juga, biarkan keuntungannya. Nah, jadi untuk menentukannya di sini ya. Untuk menentukannya di sini nanti di area ini. Kalau dia nembus ke bawah di bawah 2005, jadi kalian bisa jual lagi di atas. Kemudian kalian bisa membeli lagi. Ini kalau untuk sementara ini ya. Ini belum muncul. Untuk sementara ini penurunannya belum muncul, sedangkan ini aja penurunannya hanya di sini ya.
hanya sekitar 2015-an ini. Nah, nanti dia akan membuat percakapan di sini ketika dia menembus contohnya 1990, dia akan membuat percakapan di sini di area sini untuk menentukan penurunannya sampai mana. Nah, itu diprosesnya di sini. Tapi kalau dia nggak melewati 2005 aman, dia hanya bermain-main di sini dan kemudian naik perlahan ya, perlahan sampai nanti dia kembali lagi membentuk penutupan yang murni, itu penutupan untuk jadikan pondasi terakhir ya sebelum naik. Nah, jadi kalian perhatikan di sini nanti kalau dia melewati 2005, hati-hati, waspadai, apalagi kalau dia sampai melewati 2000, jelas dia akan turun ya. Nanti ingatkan saya, kalau enggak silakan di grup tanyakan untuk kelanjutannya ketika sudah terlaksana ya, karena saya juga sibuk tidak bisa memonitor semua video yang sudah terlaksana, baik penurunan maupun kenaikan. Kadang saya hanya menyampaikan di grup ya. Ini untuk Vidic ya, kita lanjut ke Vidi, kita cek dulu ya. Untuk Vidi terakhir itu di sini ya, area sini. Nah, saya suruh cicil sampai 27 ya, kalau nggak salah titik terendahnya 27 di sini. Ya, di sini ya. 27. Nah, nih. Di sini kan ditembus ini sama dia. Dia sampai ke 26 ya. Ini pertanda dia akan turun, jelas turun dia. Nah, cuma di sini kalian lihat dia kembalinya hanya ke 30 ya. Kembalinya hanya di area 30 setelah penurunan di sini. Di 30 dia kembali ke 35. Terus memastikan dia turun ke bawah setelah menembus 27. Nah, dia naik lagi ke 30. Kemudian saya cek dulu untuk titiknya. Ya, ini kan titik pembelian ya, kalian perhatikan. Nah, seperti ini. Ini sedang terjadi di Vidic. Untuk titik yang sudah disepakati untuk penjualan seperti 44, 46, 47 nggak usah khawatir, itu hanya masalah waktu ya. Itu kita sudah pegang, kita tahu tujuan akhirnya di mana. Nah, di sini kesempatan kita mengumpulkan sampai dia di titik terendahnya. Itu kalau kalian memahami ilmu percakapan, karena sangat efektif ketika digunakan secara live ya. Kita bisa tahu. Contoh ini seperti ini. Ini kalian bisa tahu dia menembus kan, menembus area 22, dia di 21, berarti dia akan turun lagi di sini setelah naik. Dia naiknya ini sekitar di sini ya. Sekitar 23. Nah, di sini 23 maksimal di 24 sini. Ini maksimal. Nah, bisa lebih tapi ini area aman di 23. Nah, kita sudah megang percakapannya dia mau turun. Melebihi 20. Nah, kita cek lagi untuk Vidic ini. Dan area terbaik membeli Vidic itu ada di sini ya. Di area 16 sampai 19. Ini area terbaik membeli. Nah, jadi kalian perhatikan ya yang saya sampaikan tadi. Ini dia sudah ngasih tahu karena dia sudah menembus batas yang 22. Dia ngasih tahu mau naik. Ini kalian nggak usah khawatir, dia pasti insya Allah dia naik dulu ke 22 atau ke 23. Kalian bisa lihat nanti ya, sebelum turun dia akan naik dulu sebelum turun ke area 20, 19. Nah, area terbaik membeli di sini ya. Ini area terbaik membeli di 19 sampai 16 ya. Saya melihat lagi masih ada di bawah atau tidak.
ya ini 16 ya, 16 sampai 19 kalian ingat-ingat. Saya mau lihat lebih dalam. Nah ini saran saya, kalau kalian sudah dapat Vidic di area sini, di area 19 sampai 16, ini kalian bisa tahan sampai di area sini ya, di area 26 sampai 29. Jadi antara 60 sampai 90% ya, tapi harus sabar juga, itu prosesnya lama kalau kalian dapat di area sini. Bahkan ini bisa jadi area terakhir ya, tergantung nanti percakapannya seperti apa. Tapi ini kalau untuk yang di bawah ini, di sini kalian bisa lihat ini ya, satu, kalian perhatikan di sini, ini titik kuat ini untuk Vidic ini di daerah sini, karena ini kuat dia menutup di area sini, ini ya. Nah ini sangat kuat di sini, jadi nanti saya juga akan membeli ini ketika Vidic masuk di sini, karena kuat ini lumayan, bisa di atas 50% kalau dapat di sini nanti. Ini ya yang kalian pahami apa yang saya sampaikan. Kalau kurang jelas silahkan diputar ulang, dan silahkan untuk di grup ya menanyakan. Kalau saya pas tidak sibuk, insya Allah saya selalu balas ya. Baik, ini saja untuk Vidic dan Vidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.